adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita angkat pujian Bila Aku Ingat Cinta Tuhanku. Bila aku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila aku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Bila aku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila aku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Kita akan masuk ke dalam pengumuman. Seperti biasa, pada hari Minggu kita akan tetap mengadakan ibadah jam 1 siang. Nanti link Zoom akan dikasih oleh Cici Kokonya lewat grup WA. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian Cari Dahulu Kerajaan Allah. Sekali lagi. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semua itu ditambahkan padamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bersekutu bersama-sama. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pimpinlah untuk Cici Koko yang akan mengajarkan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat beribadah kepada Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kau yang boleh pimpin kami
agar kami dapat mengerti firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, sebelumnya Cici mau nanya nih, siapa yang masih ingat cerita minggu kemarin? Ya, minggu kemarin firman Tuhan menceritakan tentang Abraham dan Sarai. Abraham adalah orang yang taat kepada Tuhan dan selalu mendengar perintah Tuhan. Mereka, Abraham dan Sarai ini, adalah pasangan suami istri dan belum mempunyai anak. Tapi Abraham tidak khawatir karena Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Nah, di kejadian 18 ini, adik-adik boleh baca ya di rumah biar adik-adik makin ngerti, oke? Jadi di kejadian 18 ini berisi tentang bagaimana Tuhan mengingatkan kembali janjinya untuk memberikan Abraham seorang anak laki-laki. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan memakai orang-orang untuk menegaskan kembali janjinya kepada Abraham dan Sarai. Oke, jadi dari cerita minggu kemarin setelah Abraham berpisah dengan Lot, Abraham melanjutkan perjalanannya bersama dengan istrinya Sarai. Nah, lalu di satu tempat, Abraham dan Sarai mendirikan kemah atau tenda. Mereka mendirikan tendanya di dekat pohon. Lalu di suatu hari yang panas, Abraham lagi duduk di depan pintu tendanya. Abraham duduk, lalu tiba-tiba Abraham mendengar suara langkah kaki. Dan ketika Abraham mengangkat kepalanya, Abraham melihat ada 3 orang yang berjalan. Lalu Abraham menghampiri mereka bertiga, berlari menghampiri mereka bertiga, dan dengan kerendahan hatinya, Abraham sujud di tempat mereka, di bawah kaki mereka bertiga. Lalu Abraham menawarkan mereka bertiga untuk singgah di tempat Abraham beristirahat, dan Abraham masuk ke dalam tenda. Abraham masuk ke dalam tenda untuk menemui Sarai. Untuk apa ya dia masuk ke dalam tenda dan menemui Sarai? Di situ Abraham meminta Sarai untuk membuatkan roti dengan tepung terbaik untuk menjamu 3 orang tamu Abraham tadi. Dan Abraham berlari ke arah lembu sapinya untuk memilih lembu yang terbaik yang Abraham punya dan mengambil daging dan susunya. Adik-adik bisa lihat Abraham menjamu tamunya dengan sangat baik. Dia meminta Sarai untuk membuatkan roti dan memilih lembu sapinya untuk menjamu mereka bertiga. Padahal Abraham itu tidak mengenal mereka. Abraham tidak tahu siapa orang itu, tetapi Abraham menjamu mereka dengan baik seolah-olah Abraham itu mengenal mereka. Nah, lalu saat Abraham menjamu mereka dan memberinya makan, ternyata adik-adik tahu ketiga orang itu ternyata adalah utusan dari Allah. Untuk apa? Untuk mengingatkan kembali kepada Abraham dan Sarai bahwa 1 tahun ke depan mereka akan mempunyai seorang anak laki-laki. Nah,
Luar biasa ya adik-adik, bagaimana Tuhan memakai orang yang tidak Abraham kenal untuk meneguhkan janji Tuhan kepada Abraham dan Sarai. Nah, mendengar hal itu, Abraham pun tetap beriman kepada Tuhan karena Abraham yakin bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi berbeda dengan Sarai. Sarai yang mendengar percakapan mereka dari belakang tenda itu tertawa. Kenapa ya? Karena dia pikir mana mungkin dia bisa melahirkan seorang anak pada karena Sarai sudah tua. Abraham juga sudah tua ya. Di sini ada nggak adik-adik yang pernah lihat nenek-nenek yang hamil? Pasti enggak kan? Nah, karena itu Sarai tidak percaya bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Dia bertanya kepada Abraham, kenapa si Sarai ketawa? Padahal tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Gak ada sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan. Lalu, sesuai dengan janjinya, sesuai dengan firman Tuhan, tahun depan, di 1 tahun ke depannya, Abraham dan Sarai dikaruniai seorang anak laki-laki. Dan dinamainya Ishak. Wah, luar biasa sekali adik-adik. Hari ini kita bisa belajar bahwa kemustahilan itu tidak pernah ada di dalam nama Tuhan. Tuhan bisa melakukan apapun yang menurut kita itu mustahil. Karena Tuhan adalah Maha Kuasa. Ya, sama seperti keadaan saat ini. Mungkin adik-adik sudah lama di rumah, sudah lama tidak bertemu teman sekolah, teman gereja, dan sudah lama tidak beribadah bersama-sama di gereja. Mungkin juga adik-adik merasa bosan di rumah. Nah, pasti mungkin adik-adik juga ada yang berpikir, kapan ya corona ini selesai? Kapan ya kita bisa jalan-jalan keluar bebas, nggak usah pakai masker? Kapan ya kira-kira? Nah, tapi adik-adik tidak perlu berpikir seperti itu. Adik-adik hanya perlu tekun berdoa dan adik-adik harus yakin, percaya bahwa waktu itu akan tiba. Waktu di mana kita akan dapat beraktivitas secara normal dan dapat bertemu satu sama lain. Seperti Abraham, adik-adik harus beriman dan percaya bahwa semuanya akan indah pada waktunya. Oke? Jadi tidak ada alasan untuk adik-adik malas beribadah, malas berdoa, dan malas memuji Tuhan ya. Justru di keadaan seperti ini, adik-adik harus rajin, harus makin giat dalam mengikut, dalam beribadah kepada Tuhan. Sekarang, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kiranya seperti Abraham, biarlah kami bisa mempunyai iman yang kuat dan kami bisa terus percaya kepada Engkau. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.